Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung ke peserta dengan nomor urut 29. Sudah siap? Baik, sudah siap. Daiyah dengan nomor urut 29 kita saksikan bersama-sama. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Dewan juri yang terhormat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Sebagai insan yang beriman, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, sebelum menyampaikan tausiah, izinkanlah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai amal ibadah kita semua. Amin. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan tausiah dengan tema akibat meremehkan sholat. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, sholat merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam. Tidak akan tegak agama Islam kecuali dengan sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasul amri Islamu wa amuduhu sholat, yang artinya inti segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut di atas menjelaskan bahwa sholat itu sangat penting bagi umat muslim, karena dengan menjalankan sholat maka agama Islam akan tegak, dan jika meninggalkan sholat maka agama Islam akan runtuh. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, terkait dengan masalah sholat, ada sebuah kisah akibat meremehkan sholat yang diambil dari kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kisah ini bermula dari seorang perempuan yang selama hidupnya sering mengakhirkan sholat fardu dan meremehkannya. Seakan-akan ia menganggap bahwa sholat itu tidak diwajibkan. Singkat cerita, akhirnya ia pun mati dan mendapat balasan di dalam kubur akibat dari perbuatan selama hidupnya. Pada saat ulama salaf akan mengubur jenazah perempuan yang suka meremehkan sholat, ternyata tidak lain, perempuan itu adalah saudara perempuan ulama salaf tersebut. Nah, ketika si ulama sedang mengubur jenazah perempuan saudara perempuannya, tiba-tiba kantong milik ulama salaf jatuh ke dalam kubur saudaranya. Si ulama pun tidak mengetahui jika kantong miliknya itu jatuh ke dalam kubur. Isi kantong tadi adalah uang yang cukup banyak. Setelah selesai menggali, alangkah terkejutnya si ulama tadi. Dia melihat bahwa kuburan yang digali dipenuhi api yang menyala-nyala dan memenuhi seluruh kubur saudaranya. Seakan-akan kuburan itu terbakar habis oleh api yang menggila. Melihat hal itu, si ulama pun langsung terkejut. Dan melihat hal itu,
si ulama pun langsung mengubur kembali kuburan saudaranya dan langsung pulang ke rumah untuk menemui ibunya. Si ulama pun pulang dengan tergesa-gesa serta menangis dan merasakan kesedihan yang mendalam akibat karena melihat kuburan saudaranya dipenuhi api. Setelah sampai di rumah, si ulama pun menemui ibunya dan bertanya tentang penyebab saudaranya yang mendapat siksaan di dalam kubur yang begitu mengenaskan. "Duhai ibuku, ceritakanlah kepadaku tentang apa yang dilakukan anak saudara perempuanmu selama hidupnya," tanya si ulama. "Kenapa engkau menanyakan hal tersebut, wahai anakku?" jawab ibu. "Sesungguhnya aku melihat kubur saudara perempuanku terbakar api." Tanya lagi si ulama. Si ibu pun lantas menangis mendengar kabar dari anaknya. Kemudian si ibu pun menjelaskan apa yang sebenarnya dilakukan saudara perempuan anaknya semasa hidupnya. "Duhai anakku, semasa hidupnya saudara perempuanmu sering mengakhirkan sholat dan meremehkannya," ucap si ibu. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, berdasarkan kisah tersebut dapat diambil bahwa orang yang sering meremehkan sholat, maka kuburannya akan dipenuhi oleh api yang menyala. Semoga kita mendapat pertolongan untuk menjaga dan mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Demikian tausiah dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang baik itu datang dari Allah, dan apabila yang buruk itu ada dari diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nasihatnya luar biasa, mengingatkan kita agar senantiasa tepat waktu untuk sholat ya. Jangan lalai, karena nauzubillah ya, jangan sampai terjadi hal tersebut dengan kita, nauzubillah min zalik.